Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah hadir di video saya dan juga sudah komentar. Oke, di video kali ini saya akan menanggapi dari akun Mas Samundila, ya kan? Mas dari akun Samundila ini mereaction video saya. Oke, istilahnya menanggapi. Ini saya tanggapin balik ya. Di video itu Mas akun Samundila itu menyangkal ya, katanya itu kata-kata parkir air itu ndak ada, cuma ada di zaman Pak Anies. Oke, bener, penggunaan kata parkir air hanya ada di Pak Anies Baswedan ya, mungkin di zamannya beliau ya. Oke. Dan banyak juga akun-akun yang lain menyangkal itu. Nggak ada namanya parkir ya, parkir itu untuk mobil itu kan, kata-kata parkir ya untuk memarkirkan kendaraan gitu ya. Mas, kalau sampean seperti ini, saya jadi ingat dulu kira-kira waktu sekolah kelas 6 SD sama kelas 2 SMP ya, kalau nggak salah ya. Itu pelajaran bahasa Indonesia. Oke Mas, sebelum kita lanjut, kita saksikan dulu ya videonya ya. Oke Mas ya, kita saksikan dulu videonya dari Mas akun Samundila. Oke, selamat menyaksikan. Yang mana parkir, yang mana banjir, biar lebih paham saya. Halo Mas, izin sedikit lagi Mas ya. Mas, sampai tuh sebenarnya cerdas loh Mas, cerdas sekali, sangat-sangat cerdas. Tapi karena terlalu memaksakan menempatkan kata-kata yang tidak pada tempatnya, karena membela Pak Anies, sampai jadi terlihat kayak gimana gitu Mas. Serius nih. Ya sekarang kita logika berpikir aja Mas, kita pergi ke mall, ada jalan kecil di situ tulisannya parkir khusus motor. Ada jalan yang lebar, tulisannya parkir khusus mobil. Nyari parkir air nggak ada Mas. Yang ada parkirannya tergenang air, parkirannya kerendam air, atau parkirannya kebanjiran. Atau yang lebih lagi deh, pergi ke pantai atau ke danau yang tempatnya air. Di situ aja nggak ada Mas. Nah itu videonya dari Mas akun Samundila. Terima kasih sebelumnya sudah menanggapi ya Mas ya. Oke Mas, dari tanggapan video saya sampean itu seolah-olah menganggap saya gimana gitu. Kenapa Mas? Nganggap saya itu bodoh atau gimana? Ya wes terserah, sampean mau nganggap bodoh itu ya terserah, mau nganggap apa-apa juga terserah. Jadi banyak juga akun-akun seperti sampean ya yang menyangkal ya, nggak ada istilah parkir air, yang ada cuma parkir kendaraan. Oke Mas, kalau saya ngikutin jalan pemikiranmu ya Mas ya, kita sama-sama belajar ya. Kalau ingat sampean seperti ini dan akun-akun yang lain ya, yang kurang lebih yang begini yang sering saya tonton ya, yang nyetik-nyetik video saya ya, yang anggap saya bodoh lah, yang anggap saya apalah, ya terserah lah ya. Oke, jadi saya ingat dulu pelajaran kelas 6 SD, kalau enggak kelas 2 SMP Mas. Oke ya, yang berprofesi sebagai guru nanti komen ya, bantu ya. Kalau saya salah juga ayo kita luruskan, nanti saya ajarin lagi ya. Oke. Di pelajaran bahasa Indonesia ya kan, dulu itu saya belajar memahami makna kata, makna istilah, dan makna ungkapan ya kan, itu ya kan. Nah, kalau merujuk pada parkir air ya kan, itu kan hanya istilah Mas. Istilah itu loh, ungkapan, kiasan, itu hanya kiasan Mas, menjelaskan sesuatu hal gitu loh. Kalau kata-kata itu nggak boleh dipakai, oke, ini ada beberapa
Contoh ya, contoh. Nanti sampean pahami sendirilah dari yang lain-lain dan teman-teman yang lain lah ya. Oke. Kita kembali ke pelajaran bahasa Indonesia kelas 6 SD, kalau enggak kelas 2 SMP. Oke. Ini ya, pengertian makna kata, makna istilah, dan ungkapan. Nah, kalau merujuk pada pembahasan penggunaan kata parkir air, itu kan hanya istilah, itu kata kiasan. Nah, dari sini kita berarti merujuk kepada ungkapan, pengertian ungkapan. Nih, ada suara motor. Ungkapan atau sering disebut idiom adalah gabungan kata yang memiliki arti baru yang berbeda dibandingkan kata yang menyusunnya. Ungkapan terbentuk dari dua kata atau lebih. Jika ditulis tanpa konteks kalimat yang menyertainya, maka ada dua kemungkinan makna, yaitu makna sebenarnya atau makna denotasi dan makna kiasan. Kedua makna ini telah dijelaskan dalam artikel kalimat denotasi dan konotasi dan contoh kalimat denotasi dan konotasi. Ya Mas ya. Oleh karena itu, untuk memahami makna dari satu ungkapan harus ada konteks yang menyertainya. Untuk lebih jelas, perhatikan dua konteks kalimat berikut. Jago merah kesayangan ayah kemarin mati tertabrak mobil. Kata pertama. Yang kedua, dalam sekejap rumah susun itu telah habis dilahap si jago merah. Oke, di sini ada penjelasannya. Konteks kalimat pertama, yang pertama berarti jago merah kesayangan ayah kemarin mati tertabrak mobil, ya kan? Itu kalimat pertama. Merupakan contoh kalimat denotasi, Mas. Itu kalimat denotasi. Jago merah yang dikatakan dalam kalimat satu adalah ayam jago, ya kan? Yang berwarna merah. Itu ungkapan ayam jago ya, ayam laki-laki, ya kan? Sedangkan konteks kalimat kedua, istilah jago merah menunjukkan pada makna kias yang berarti api, nah, kan? Gitu Mas. Jadi merujuk pada parkir air berarti itu mengungkapkan, Mas. Itu mengungkapkan aja. Apakah penggunaan kata jago merah itu cuma dipakai di ayam atau cuma pakai di apa ya? Jago merah itu kan kata-kata kiasan. Paham nggak Mas? Itu makna denotasi dan contoh makna kata konotasi. Nah, iya Mas ya, gitu. Oke, ini ada kata-kata lagi. Oke ya Mas ya. Sudahlah, aku angkat tangan saja. Sulit sekali menyelesaikan soal fisika ini. Angkat tangan, berarti itu kan menyerah, kan? Terus ada lagi Mas. Ya nih ada lagi. Contoh-contoh nih. Ayah membanting tulang tiap hari agar kau dan adik-adikmu bisa bersekolah. Itu kan makna kiasan. Apa bedanya dengan parkir air? Ya, parkir air sama banting tulang. Apakah lagi banting tulang gini? Apakah tulang dibanting? Hah? Apakah tulang itu dibantingin gini gitu? Tulang tengkorak apa? Tengkorak binatang, tengkorak manusia apa dibanting-banting begitu? Dari makna itu, makna-makna dari makna konotasi dan denotasi. Itu loh Mas. Kalau emang nggak boleh, nih sebetulnya kata sehari-hari pun sampean dengar loh. Saya yakin imanku mengatakan kamu juga pernah dengar kata-kata ini ya. Saya ibaratkan kamu ya. Mas Samundia karena mencuri, ya kan? Karena mencuri, akhirnya masuk ke meja hijau.
Pernah nggak dengar kata-kata itu? Ada. Menyangkal nggak ada kata-kata meja hijau. Itu repot kayak gitu. Terus kalau kayak gitu, itu kan makna kiasan. Tahu arti meja hijau? Ya kan? Kalau makna konotasinya atau makna kiasannya itu ialah pengadilan. Paham? Paham nggak Mas? Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Gitu loh. Nggak usah perlu berlogika tinggi-tinggi. Contoh-contohnya banyak loh. Contoh-contohnya banyak loh. Gini loh, ada lagi ya. Usaha ya kan, misalkan gini. Ada lagi nih contohnya. Mas karena pemalas ya kan, nggak rajin dan nggak ada inovasi, otaknya dangkal, usaha buburnya atau usaha mie ayamnya gulung tikar. Gulung tikar. Apakah berarti sampai cuma gulung tikar? Loh, itu makna kiasan Mas. Nggak jauh beda dengan makna penggunaan kata-kata istilah parkir air. Itu hanya kiasan, perumpamaan, atau apa sih? Pokoknya pas bingung aku harus sampean ini. Ya tapi nggak masalah Mas. Kalau emang itu pemahamanmu seperti itu, ya silakan. Mungkin ya kan, mungkin kamu tuh paham, oh maksudnya Pak Anies emang ini, itu ini tujuannya untuk ini. Tapi kalau sampean nggak suka dengan Pak Anies, apa yang diucapkan dengan Pak Anies Baswedan, ya salah, kan gitu. Kan saya udah bilang di video-video saya sudah menjelaskan. Saya ini bukan relawannya Pak Anies, bukan pendukungnya Pak Anies, bukan. Jadi saya hanya menjawab sebuah komentar yang relevan aja, yang sesuai aja, yang benar-benar, yang salah. Udah gitu aja. Lah terus apa? Lu kok aneh, weh. Kalau apa yang kata-katanya Pak Anies salah ya salah. Saya bilang salah, kan saya pelajarin dulu. Saya maknani dulu gitu Mas, gitu ya Mas ya. Itu tanggapan saya. Ya diterima syukur, enggak ya enggak apa-apa, belajarlah. Coba itu ya Mas ya, tanyakan saya mah guru atau apa, bener nggak kayak gitu ya. Oke Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Mas ya.